adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, semua pasti bersuka cita. Mungkin ada yang dalam keadaan kurang baik seperti sakit. Kita berdoa agar ia lekas sembuh, agar minggu depan ataupun hari-hari selanjutnya dia dapat bersuka cita lagi. Oke, sekarang kakak mau membuat pemanasan dulu. Jadi, kalau kakak bilang, apa kabarnya? Kita jawab, dahsyat, luar biasa, yes, 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 yes. Oke, kita coba ya. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Luar biasa, Allah kita dahsyat. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita dulu baca firman-Nya di Alkitab. Yuk kita buka Alkitab kita. Mana? Ayo, mana Alkitabnya? Udah diambil belum? Udah dipegang belum? Kalau udah dipegang, kita buka Alkitab kita. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Yuk. Oke adik-adik, sudah dibacakan Alkitabnya? Mantap. Nah, Mazmur 82 ayat 1 sampai 8 ini merupakan sajak firman Tuhan yang berbentuk peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada para hakim dan para penguasa yang tidak berlaku adil dalam hukum. Nah, pada ayat 1, para penguasa dan para hakim itu tertuju pada para penguasa dan para hakim Israel. Apa yang terjadi? Para hakim dan penguasa Israel itu merupakan wakil Allah di dunia ini, sehingga mereka itu harus menciptakan atau mewujudkan keadilan, menolong orang yang lemah, menolong orang yang membutuhkan. Tapi kenapa bentuk peringatan ini sampai kepada mereka? Karena pada saat itu sering sekali para hakim dan para penguasa Israel tidak berlaku adil, tidak menggunakan kepemimpinannya dengan baik. Mereka sering melakukan ketidakadilan, bahkan mereka sering menyombongkan diri mereka. Oleh sebab itulah Mazmur ini ditulis, firman Tuhan ini ditulis untuk mereka, disampaikan kepada mereka agar mereka sadar. Nah, oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita juga akan membahas mengenai adil. Ada yang tahu apa itu arti adil? Nah, adil itu bisa dikatakan sama berat, tidak berat sebelah. Seperti yang kita ketahui, gambar timbangan ini biasanya dipakai untuk melambangkan keadilan. Oke, yang lainnya apalagi makna dari adil? Tidak memihak, ya, berbuat dengan kebenaran, tidak berbuat sesuka-suka hatinya. Benar adik-adik, semua itu makna adil. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah adil itu harus sama rata? Yuk kita lihat foto yang satu ini. Di sebelah kiri semua sama diberi satu penyangga, tapi tetap saja si pendek yang paling kecil tidak dapat melihat pertandingan. Tapi yang sebelah kanan adalah gambar di mana yang tinggi tidak diberikan penyangga, tetapi yang pendek diberikan dua penyangga, sehingga semua mendapatkan keadilan untuk melihat. Baiklah adik-adik, kita udah tahu kan bahwa adil itu nggak harus sama rata. Nah, kakak punya cerita lagi. Di sebuah keluarga ada dua bersaudara. Yang pertama namanya Dodit, yang kedua Riri. Nah, si Dodit ini sering sekali makan banyak. Dia sanggup makan beberapa makanan dengan porsi yang besar. Tapi Riri cuma makan sedikit, tidak sanggup untuk memakan yang besar. Nah, pada suatu hari papa pulang dari kantor, terus papa bawa donat. Donat yang dibawa papa cuma 3. Nah, donat yang 3 ini dibagi untuk mereka berdua. Terus bagaimana ya dikatakan adil? Apakah mereka, Dodit dan Didit, harus 1,5-1,5? Kalau 1,5-1,5, si Dodit kurang, si Riri kelebihan.
Jadi keputusannya adalah Dodit yang sering makan banyak, yang sanggup makan banyak, dapat 2, dan Riri dapat 1. Lah, kok Dodit dapat 2, Riri dapat 1? Emang adil, Kak? Ya adil dong, karena Dodit ambil 2, dia sanggup memakan yang 2, dan Riri cukup hanya 1. Jika diberikan lebih, Riri akan gak sanggup juga memakannya. Itu makanya mereka sepakat Dodit 2, Riri 1. Oleh karena itu adik-adik, dari cerita ini kita lihat kan bahwa adil itu gak harus sama rata. Jadi bagaimana ya kita membedakan ketidakadilan sama keadilan? Oke, sekarang aku akan jelasin lagi contoh-contoh ketidakadilan. Contohnya, seseorang dimarahin tapi dia nggak punya kesalahan. Itu tidak adil. Atau ada orang yang tidak sanggup sekolah karena orang tuanya tidak sanggup membiayainya. Itu termasuk ketidakadilan karena kita juga bisa menolongnya. Orang-orang yang lebih mampu dapat menolongnya. Selain itu, bentuk ketidakadilan lainnya itu misalnya kita pilih-pilih teman. Itu tidak adil bagi teman-teman kita. Masa kita milih-milih teman? Ayo, siapa yang pilih-pilih teman? Contoh ketidakadilan yang lainnya adalah ketika kita atau teman kita menyontek atau curang saat ujian. Itu bentuk-bentuk ketidakadilan adik-adik. Nah, jadi sekarang adik-adik sudah adil atau belum nih? Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia tidak membeda-bedakan kita semua. Dia sayang kita semua, tanpa membedakan suku ras kita, ataupun membedakan agama kita, atau membedakan kita orang kaya atau tidak. Tapi Tuhan itu adil. Oleh karena Tuhan kita adil, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bersikap adil adik-adik. Siap untuk bersikap adil? Kakak yakin anak-anak kecil GBKP Jakarta Pusat semua siap untuk bersikap adil. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan. Semoga kita semua bisa bersikap adil dan bisa menolak ketidakadilan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.